tidak adalah sesuatu yang dikeluarkan dari kantong untuk sedekah kecuali nilai tambah. Maka bernamalah puncak dari sedekah itu zakat. Ma makna zakat? An-numu. Zakat itu artinya tumbuh. Zakat itu tumbuh. Dan kami melihat kawan-kawan yang berhasil, semakin banyak berbagi, semakin Allah kayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi razaqana rizqan zahiran wa batinan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wassalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Salatu wassalamu alayka ya Aba Ruhi ya Nur Allah. Salatu wassalamu alayka ya Sayyidina Ahmad Ruh Allah. Puji syukur kepada Allah karena nikmat yang zahir, badan sehat, rezeki yang lancar, dan nikmat yang batin, hati yang masih dapat dikendalikan, hati yang masih mau diajak ngaji, hati yang masih bisa diajak ke masjid, ke surau, itu nikmat yang batin. Maka kita bersyukur kepada Allah, semoga nikmat ini bertambah terus. Amin ya rabbal alamin. Kalau ahli zikir, nikmatnya lain lagi. Di setiap nama Allah itu ada kelezatan yang luar biasa. Di setiap nama Allah itu ada cahaya yang menerangi kalbu. Maka ahli zikir tidak pernah kesepian. Orang-orang yang berzikir kepada Allah pun tidak merasa dirinya ahli zikir. Dia selalu merasa dirinya hamba yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang diberi rezeki berguru, diberi rezeki mengikuti ajaran-ajaran luhur, itu juga nikmat yang batin. Semoga Allah menambah nikmat itu kepada kita, memanjangkan guru-guru kita semua, orang-orang yang berkhidmat untuk agama ini. Amin ya rabbal alamin. Tentu saja nikmat ini dikarenakan sang rahmatan lil alamin, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau belum ada alam ini, dia sudah rahmat. Pertama dicipta alam ini, dialah yang dicipta sebagai rahmat. Kalau mati lampu, gelisah nggak Bapak Ibu? Kecuali orang baru malam pertama yolas tuh. Kalau mati lampu, gelisah. Bayangkan kalau lampu yang ada dalam hati dan pikiran hati, gelisah. Dan lampu alam itu, cahaya alam itulah Sayyidina Muhammad yang kita sebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau belum lahir sebagai Muhammad bin Abdullah sudah bawa rahmat. Maka siapa yang meyakini beliau belum bawa rahmat sebelum mendirikan negara di Madinah, faqad jahila an haqiqati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini telah jahil terhadap hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan muncul ajaran-ajaran begitu yang mengatakan Nabi tidak bawa rahmat sampai mendirikan negara khilafah di Madinah. Itu ajaran tidak sinkron dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Para guru, para masyayikh, para mursyid, para tuan khalifah, para salikin, para jamaah, para muhibbin, pencinta Allah, pencinta Rasulullah SAW. Salam takzim dari kami. Mohon maaf kalau ada yang kurang tersapu. Dek wajah lah banyak yang berubah. Dulu belum beruban, kini lah beruban. Dulu masih kencang ke atas, kinilah turun ke bawah. Jadi kadang lupa, dulu masih ketek-ketek, kinilah sedang awak dulu. Nagori tolang, jorong tolang dulu ya. Itu sampai bermain kami, kawan bercokak itu yogi itu. Sampainya pedang cokaknya jurang, nggak jawab sekali. Dan kita ngaji di Abuya Syekh Dahnar, itu Syekh
Cuma kita main bawanya Wandani, Pangkudani. Ya, nama aslinya kan Dahnar, Syekh Dahnar. Boleh disebut Al-Muqri Dahnar. Beliau berkisah berkali-kali kepada Ambo. Kata beliau, kami mengambil ilmu zikir kepada Syekh Qasim yang berkubur di surau situ. Betul ya? Ya. Dan beliau belajar bersalawat, belajar baca dalail, baca kitab salawat. Cuma orang kini baca kitab salawat hanya untuk meninggal. Padahal itu kitab salawat dibaca orang lahir, syukuran, istilah mendoa, ya, tasyakuran. Orang kapai haji baca itu. Orang sunat dulu pakai itu. Ini sunat lah ganti jauh dan lain. Kita tidak mengharamkan yang Allah tidak haramkan. Cuma jangan ganti yang baik-baik itu, jangan diganti. Kira kitab salawat itu ada dulu ijazah kemursidannya, ada dulu ijazah mengamalkannya. Nama tariqatnya tariqat Jazuliyah. Pernah dengar? Cabang dari tariqat Syaziliyah. Kalau di negeri kita dulu yang membawanya dua syekh, Syekh Abdurrahman Batu Ampa, kemudian Syekh Abdurrahman Kumango. Beliau ngambil ke Madinah kepada Syekh Dalail. Jadi ada gelar mursyidnya Syekh Dalail, Syekh Muhammad Amin Ridwan. Itu yang dibaca. Dan orang Tolang, Jopayolanse, terkenal seakan-akan hafal kitab itu. Betul tak? Lampu mati, bacaan terus. Itu dikenalnya orang Tolang. Maka salah satu yang membuat negeri kita diberkahi, masih ada orang bersolawat. Jadi kalau ingin cari negeri berkah, cari negeri itu banyak solawat. Ketika kami masih ketek-ketek dulu, Syekh Muhammad Nur dan khalifah-khalifah tua membuat salawat Barzanji. Itu mereka waktu mahal qiyam ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, air mata jangan lihat. Cuma wak ada masih ketek-ketek, mengalah Pak tu cengeng. Salawat nangis Pak. Munjuk. Akhirnya udah gelisah. Sampai hilang tradisi itu. Tapi di siko masih ada, alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Maka kita bersyukur kepada Rasulullah. Bersyukur kepada Rasulullah bentuknya salawat. Bersyukur kepada guru, kirimkan doa jika dia masih hidup, bahagiakan mereka. Kini orang murid, jadi murid, tersinggung saya di guru, ditinggal di guru. Padahal guru itu tugasnya menyinggung-nyinggung awak. Jadi sebagai murid, siap hati untuk disinggung oleh guru. Kalau tidak berhak disebut murid. Murid itu terbagi dua, al-murid as-sadiq, al-murid al-kazib. Murid yang sungguh-sungguh, murid yang kazib, murid yang cari muka, yang kazib, yang hanya mengikuti gurunya sesuai nafsunya. Nah, tadi macam-macam cara salam kamu. Nah, tadi ada yang bawa gerancek beliau. Kalau ka guru salam jam dari kau Pak. Kau salam pendeka kau keluar silek gitu kau. Ya, kalau ka guru ambil berkahnya ilmu guru. Mereka salam ka guru. Kalau perlu cium tangan. Kalau salam mereka, salam dia orang baru kenal. Kalau ka mursyid, ka khalifah, ahli zikir, mereka salam. Tadi mohon maaf Pak, bercanda. Bagus-bagus kecurangan. Beliau mereka salamnya buya. Jangan tersinggung lah Pak. Tarasuk ya. Jadi bahas salam kau guru, mereka salam kau guru diterima. Raso dari guru diterima. So, raso guru tu mulai dari ujung jari sampai ujung kaki ya tadi. So, guru tu berzikir tidak hanya dengan lisannya. Guru tu berzikir dengan sehelai rambutnya, setetes darah di badannya, satu sel di dalam tubuhnya, sumsum di dalam tulangnya menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah khawatir. Kalau ada kaji masuk jadi sakti Pak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi syukur kepada Allah tidak sah kalau tidak bersyukur kepada Nabi dalam bentuk salawat, ikuti sunnahnya. Dan yang kedua, bersyukur kepada guru. Ya, semoga Allah memuliakan guru-guru kita. Ya, banyak guru-guru nak mungkin mau sebutkan satu persatu. Ya, Syekh Muhammad Nur, Syekh Angkuluma. Beliau Syekh juga, cuma jarang menyebutkan dirinya Syekh. Orang tahu yang Angkuluma saja. Ya. Beliau ada Buya Aris, ya. Alhamdulillah di sampingnya ada
senior kami sama-sama sudah beliau Pak Hai. Barakallahu fikum. Anak Buya mana Buya? Anak Buya? Kalian nampak cek. Beliau nampaknya bisa menghilang dalam cahaya. Buya Anis. Barakallah. Semoga apa yang dikhawatirkan Imam Sya'rani dulu. Apa kata Imam Sya'rani dulu? Jarang-jarang guru mursyid anaknya jadi mursyid. Alhamdulillah anakku dijadikan Allah mursyid. Kata Imam Sya'rani, alhamdulillah kekhawatiran kita hilang. Ya, semoga Allah panjangkan umur beliau dan anak-anak beliau dan mursyid-mursyid yang beliau angkat. Amin ya rabbal alamin. Kaji kita banyak orang surau. Ayat favorit yang dibaca orang di surau apa? Surah Al-Munafiqun ayat 9. Tapi nanti kita langsungkan sampai ke 10. Insyaallah. Sebelumnya mari kita kirim Al-Fatihah untuk tuan guru yang dulu ada di sekolah, namanya Syekh Mukhtar. Ingat ya? M.I. Sultani, kawan beliau ya. Kemudian Syekh Mukhtar, adik beliau. Ada yang enggak tahu orang Talang? Ada Engku Kutar lo namun lo. Kalau Kutar kini kurang teroti. Kalau Kutar dulu Syekh Mukhtar. Jadi ada Syekh Mukhtar Talang, ada Syekh Mukhtar Belubus, anak Syekh Muda Abdul Qadir. Ya, adalah Syekh guru dari beliau engkau lumah Syekh Mukhtar engkau lakukan lesabuk engkau lumah alhamdulillah lesabuk dan semuanya Ahlus Sunnah mengajarkan sifat 20 Allah wujud dan baqa bermazhab Syafi'i dan bertariqat Naqsyabandi bertambah-tambah ni karena guru jelek berakidah sifat 20 karena guru jelek bermazhab Syafi'i apa nanti wadi bid'ah nanti disalahkan orang. Kan ada imam, guru yang akan bertanggung jawab dan mereka bertariqah. Jadi kini mau orang awam, orang alim, tidak usah dibeda-bedakan lagi. Harus berakidah Ahlu Sunnah, harus bermazhab Syafi'i, mesti mengambil ilmu zikir. Tidak mesti jadi mursyid. Ya. Mesti ngambil ilmu zikir itu yang wajib. Apa dalilnya? Ikut dalilnya. Surah Al-Munafiqun. Nah, mari kita kirim Al-Fatihah. لا روح النبي صلى الله عليه وسلم إلى سادتنا أهل السنة والجماعة الشاعرة والماتريدية والشافعية والمالكية والحنابلة والمالكية والحنفية والمحدثين والمعلمين والمرشدين خاصة هؤلاء سادتنا نقشبندية والثمانية وأخص الخصوص الشيخ مختار وأخيه شيخ أي سلطاني وشيخنا محمد نور الدين الخالدي النقشبندي وشيخ دهنار وشيخ قاسم شيخ مرجوهان شيخ فقيه شيخ زاهد وأصولهم وفروعهم على الفاتحة. بسم الله. والله الضالين. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. Yang dipanggil hanya yang beriman. Ya ayyuha wahai allazina yang amanu telah percaya kepada Allah. Jadi percaya kepada Allah harus menjawab panggilan itu. Rukun iman 6. Maka orang yang meyakini rukun 6 itu pasti terpanggil oleh ayat itu. La tulhikum, jangan engkau tulhi, janganlah melalaikan kamu. Apa yang melalaikan kamu? Amwalukum, harta-hartamu. Kalau ada harta, berarti ada usaha mencapai harta itu, disebut pekerjaan. Bahasa Arabnya ma'isyah atau kasab. Berarti awak menggalih, awak maja jadi guru, awak jadi pegawai, awak pejabat. Di belakang itu ada ya, Pak Kemenak ya. Semuanya apapun, la tulhikum amwalkum, pekerjaanmu jangan membuatmu lalai. Di masa Rasulullah ada orang PNS, ada orang karyawan masuk pagi jam 8 pulang jam 5, ada masuk dulu saya suka jarang orang PNS, sehingga untuk izin supaya beritikaf, bersuluk, berkhalwat sangat mudah. Ya nak? Kini berhari setahun PNS karyawan dapat izin hanya 12 hari.
Silakan para mursyid mencarikan solusi. Ya, harus dicarikan solusi. Kalau khurujnya atau suluknya khalwat sampai 10 hari, bisa-bisanya dipecat dari pekerjaannya. Benar nggak? Mohon Tuhan Guru, para syekh pikirkan solusinya. 10 hari lagi. Iya Bu ya, itu 10 hari lagi. Nggak mungkin kemudian dipasukan. Ada dulu 40 hari. Iya Bu ya, 40 hari. Bu ya dulu nak PNS. Bu ya boleh PNS dulu, cuma aman. Zaman-zaman dulu Pak Lurah aman. Ayah gitu juga sama. 40 hari aman. Silahkan dipikirkan caranya itu. Ya. Ada yang nggak bisa aja. Sudah malam berangkat. Ya, masuk surau pagi balik ke kantor. Kan sudah dipraktekkan itu dari guru-guru kita. Ya. Cuma biasa ada orang-orang yang tidak mau memahami realita, masih KOLOT. Apa soal awaknya? Kolot. Tidak mau. Thariqah itu bahasa Arab, artinya metode. Jalan di muka itu sekali 6 bulan memperbaiki mah. Masa jalan thariqah yang tidak diperbaharui? Ya nak. Kalau tidak diperbaharui metodenya, hakikat tidak boleh diperbaharui. Yang berkembang ma'rifat, yang berubah thariqat, syariat selesai. Syariat tidak boleh berubah, tidak boleh bertambah, tidak boleh berkurang. Menambahkan syariat bid'ah, menguranginya zindik. Kalau thariqat enggak. Dari mana jalan 40 hari ini? 10 hari itu dari Maulana Khalid, itu boleh. Ya, itu tadi kita kan sudah dengar. Boleh Bu ya 10 hari? Nah, silakan. Gila tak orang bersuluk tu ya? Gila orang suluk tak? Gila lah, ya Tuhan. Daripada gila kerajo ya. Majnun. La tulhikum amwalkum. Janganlah engkau menjadi lalai disebabkan karena pekerjaan. Wala auladukum. Dan juga jangan engkau lalai karena keluargamu, anak-anak. Hanya kawanmu kok asli kawan konco pelangkin ke orang kamu. Banyak itikaf kawan. Anak ini kan bakawan. Banyak itikaf orang rumah sedang hamil. Tahu disuruh tanya oleh bakawan itikaf boleh 10 hari aja. Bahalo kayak itikaf kawan. Bini baru menyusui, baru melahirkan, ditinggal aku menangis. Tahun besok tanya lagi mau tahun tanya, bah kawan, tak bisa, kau mata anak situ pagi, jadi kalau mau cek kawan. Lah besarnya, uban sungguh kami, jenggot kami lah uban. Tanya, bah kawan, itikaf boleh? Anak kamu nikah. Nah, itu wala aula. Betul itu ayatnya real. Ayatnya real. Oh, ibu-ibu pasti begitu mikirnya. Ya. Dulu masuk saya suap ganti dulu. Ya lah, masih ganti dulu suap kayak. Waktu terbaik iktikaf berkhalwat bersuluk ketika duduk. Sebab tulang wak masih lentur. Kalau lah gaya tidak bisa kaki ku dilipet. Monju aja nih, ya enggak? Labara murid beliau dan monju tadi. Aduh murid itu dulu datang dari negeri jiran, datang tidak bisa duduk bersilu, duduk tawarruk. Alhamdulillah setelah 10 hari nikmatnya duduk bersilu. Kecil alhamdulillah berkah itikaf tahun ini kami bisa bersilu. Kiranya bersilu itu nikmat, nah terasa kan? Bersilau itu nikmat Pak. Ya banyak anak bisa. Ya. Alhamdulillahirabbil la tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan kamu menjadi lalai karena pekerjaanmu, karena sawahmu. Di masa Rasulullah tidak orang berjihad. Apa sebab? Kami mau panen wahai Rasulullah. Kilonya banyak lo murid itu. Dipanggil guru dia. Bayu, sudah leh. Awak tengah pasu menyabi ya. Maka nanti kok tips kalau orang punya sawah, kalau tanam sebelum puasa sebulan sebelum puasa. Dan dihargai bulan Rajab menanam.
Ya GI bulan Rajab menanam tuh bulan pasok. Nah itu kejadian lah di orang Daewah pasokin. Untung beliau tidak tergoda langsung cari sawah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari apakah? Iko melalaikan dari apa? An zikrillah. Dalam bahasa Arab zikrillah zakara yazkuru zikran. Fahuwa zakirun wa zaka madhkurun. Mesti dulu. Zikrullah itu menyebut, mengingat. Zakara yazkuru zikran, sebutan. Fahuwa zakir, berarti ada yang menyebut. Lain mungkin ada suara di masjid, suara di surau orang mengaji, tapi orang tak ada. Lain mungkin. Lagi mungkin. Itu hantu. Ya, beliau bacanya Quran, ya, kaset. Berarti ada barangnya. Ya, kalau di Sikon tak laku kaset. Suara orang tolang merdu-merdu sampai ke kota tengah, tembus ke padang tinggi. Dan kalau tidak ada suara itu sepi loh dunia kayaknya malam-malam tuh. Ya. Jadi ketika disebut zikrullah, janganlah kalian lalai dari pekerjaan, lalai karena pekerjaan, karena anak keturunan, karena keluarga, dari zikir. Berarti zikir kok tidak mungkin kecuali ada orang yang berzikir. Orang yang berzikir itulah yang disebut syekh, mursyid, salih, murid. Tuh. Jadi ayat itu sedang mengingatkan, wahai orang-orang beriman, tolong jangan aktivitas hari-harimu membuat kalian lalai mengunjungi, belajar kepada ahli zikir. Sebab mustahil ada zikir tanpa ada orang yang berzikir. Orang yang berzikir, yang dawam zikir, yang banyak berzikir itulah syekh mursyid. Itulah para salik. Orang yang sedang bersuluk. Suluk pun ada mesti berkurang. Ya, dalam kitab disebutkan ada suluk al-khalwah fil jalwah, berkhalwat dalam keramaian. Hati bersama Allah, badan bersama makhluk. Hati bersama Allah, badan sedang kerajum. Lain mungkin zikir kolbu tanpa ada yang mengajari zikir, kan tidak mungkin. Anak-anak bahkan kita waktu masih ketek untuk membaca usolli, baca Allah Akbar, ada gurunya tidak? Mana mungkin untuk menyebut nama Allah dengan kolbu tidak ada gurunya? Karena sholatnya sholat zahir, gurunya zahir. Kalau amalan sholatnya sholat kolbu, gurunya mesti ahli kolbu. Suatu kali Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, ya, kami pun ambil kaji itu. Sebenarnya orang-orang kita lah berkaji itu Syadziliyah, cuma hanya lewat kitab Al-Hikam. Ya, kami dulu belajar itu ke murid-murid dari Syekh Mukhtar Kolopong juga. Ya, bahkan ke murid-murid dari beberapa masyayikh. Ya. Ada Abu Ya Hasan Basri Jalil Datuk Sati, beliau murid dari Syekh Zakaria Labaisati Malalo. Ya. Begitu juga masih hidup Abu Ya Nu'man Bashir, ya, kakak kelas Syekh Mengkulumah, ya, kakak kelas Pak ini ya. Yo, tak sebut ini. Tak sebut tu. Oh, bina. Oh, Candung. Oh, kalau di Candung, sebut je Syekh Sulaiman. Boleh sebut? Alhamdulillah. Tak sebut boleh. Buya boleh sebut. Alhamdulillah. Tahun berapa tu Buya? Dia menikah tahun 80-an ya. Ya, Abu Ya kata itu ya. Alhamdulillah. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Kawan beliau itu Syekh Mukhtar Al-Qalakum dan gurunya Syekh Abdul Wahid Solih itu Gadang. Jadi kajiku bukan kaji buatan orang Minangkabau. Syekh Abdul Wahid Solih itu beliau ngambil dari ayahandanya Syekh Muhammad Saleh Padangkandi. Begitupun beliau ke Mekah, pulang dari Mekah bawa ilmu itu. Makanya suara-suara orang lama baca Quran itu irama-irama orang yang pernah membaca Quran di Mekah dulu. Cuma sudah dipinangkan, ya. Ada salung-salungnya, ya. Bapak Ibu yang Allah, saudara-saudariku yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Ayat ini bukan berarti kita kemana-mana bawa tasbih, tidak. Kemana-mana ditulis kan bagus nih, ya. Payakumbuh setiap gamnya ada lafaz Asmaul Husna.
Itu tiang ditulis subhanallah, tiang ditulis Allah Rahman Rahim Asmaul Husna. Itu bukan zikir. Zikir itu mesti dari yang bernyawa. Yang bernyawa siapa? Ya, tiang-tiang itu pun kalau berzikir, berzikirnya disebut ittirari, karena dia makhluk Allah di bumi, dia berzikir secara kodrat, bukan berzikir secara tabii, secara kasbi, hanya tabiat mereka. Hewan berzikir enggak? Berzikir, tapi hewan berzikir tidak naik derajatnya, soalnya berzikir karena sunnatullah ada di badannya. Maka lihat hewan, tidak ada hewan kecuali nyerukuk. Ya, semua hewan itu yang disebut sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Semuanya nunduk, walaupun tunduknya ada yang separuh, ada yang tunduk. Hebatnya ayam jago. Jam 3 malam, matonya kalau ayam jago itu jam 6 sore sudah tidak bisa melihat. Disebut rabun ayam, benar. Rabun sonjo. Tapi ayam yang bermata ketek itu, kalau jam 3 malam ia tahu malaikat rahmat turun. Betapa butuhnya kita mata sudah ikut, sudah cipu. Itu cipu. Wassalamualaikum. Buruk dah sudah. Mata sudah ikut. Turun malaikat rahmat, ayamlah jago, ayam berkokok, anak tahu. Ayam pun tidak lalai mengingat Allah. Tapi kok kita badan sudah, satu-satunya makhluk yang dapat berjalan dengan 2 kaki secara utuh itu hanya manusia. Ayam mirip-mirip monyet, orangutan, tidak sempurna, namanya orangutan. Manusia kalau ini sujudnya disebut sujud ikhtiari, zikirnya ikhtiari. Apa beda ikhtiari dengan ittirari? Ittirari dipaksa Tuhan. Nah, jadi kalaupun orangutan itu bau, operasi plastiknya di Korea, tetap kalau balik jalan sama itu balik. Dan si guguk yang kita hina, ya, anjing. Bahasa orang sekolah GAJING, gajing, enggak salah ya, alhamdulillah salah. Itu hewan, walaupun sebutannya hina, tapi kepalanya dulu. Dan lihat si guguk itu nyepatuh katuannya yang magi makan. Itu saya yang magi makan kok. Yang sebenar-benar magi makan gitu sih. Allah Subhanahu wa Ta'ala lihat Tuhan. Kalau patuh kita juga kalbun. Makanya dulu Syekh Ayah Sultani punya tulisan Risalah Fariqah Naqsyabandi. Apa kata beliau? Apabila seorang murid memasuki khalwat suluk, maka jangan sebut dirinya ahli zikir, ahli suluk, ahli tariqat, waliullah. Tidak, sebut dirinya anjing yang galak, anjing menggarap. Itu benar beliau belum mentalkinnya ya. Artinya, kalau orang belajar zikir, tidak mungkin merasa lebih merasa lebih suci daripada orang lain. Ya, pastinya merendah hati kepada makhluk Allah Ta'ala. Saudara sadari firman Allah, apabila disebut jangan lalai karena sebab harta, sebab keluarga dari zikir, berarti jangan lalai, jangan lupa berguru. Untuk urusan dunia kita berguru, masa untuk urusan akhirat tidak berguru. Orang mahir bekerja itu kalau kerjanya diulang-ulang, maka mahir berzikir pun karena diulang-ulang. Di ujung ayat sebelum ayat berikutnya, wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Siapa yang yaf'al, lakukan hal demikian, faulaik, maka itulah hum, mereka benar-benar khasirun, orang-orang yang rugi. Nah, kalau kajian rugi sudah banyak yang kaji. Kita lanjut ayatnya. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Nah, kebanyakan Buya, mohon maaf, menerjemahkan ayatku pitih ke pitih saja. Padahal ayatku tidak berbicara uang. Wa anfiqu, infakkan, itu terjemahan harfiah. Dalam bahasa Arab, anfiqu itu tidak hanya infakkan,
tapi habiskan, gunakan, manfaatkan. Itu artinya apa yang digunakan ini perintah wajib dari Allah. Al-aslu fil amri lil wujub, pada dasarnya perintah itu wajib. Wa anfiqu, dan hendaklah engkau habiskan, engkau manfaatkan, mimma razaqnakum, di antara yang kami rezekikan kepada engkau. Rezeki Allah ada dua, rezeki yang zahir, rezeki yang batin. Rezeki artinya pemberian. Rezeki yang zahir, badan sehat, habiskan badan sehat itu untuk Allah. Sebelum badan kau habis karenanya tuh, karena orang Minang itu suka makan rendang basantan, ya rendang cek gulai basantan, minyak, maka di dunia orang Minang rekor kolesterol tertinggi di dunia. Salah satunya orang Minang. Ada rumah sakit kolesterol di Bukit Tinggi. Enak. Dari orang Godang Salero, kalau pergi Basuluak bertanya, tak boleh makan daging tu. Tanya Godang Salero itu. Bulir selalu ya. Rasanya kalau zikir badannya angin. Paling sehari 2 hari kapok, kan berhenti makan daging. Wa anfiqu, habiskan. Apa nikmat yang paling mahal? Dalam hadis yang masyhur dalam Sahih Bukhari, ni'matan maghbudun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Dua nikmat, dua rezeki yang banyak orang lalai ketika dapat. Fihima, saat dia dapat. Apa itu? As-sihhah wal faragh, sehat dan waktu luang. Sehat dan waktu luang. Kalau ayat itu berbicara dari tadi, zikir bukan nomor 2, zikir itu nomor 1. Jadi coba ubah modelnya. Kalau kita sering mengatakan kami bekerja sembari zikir, gitu kan? Ini balik, kami berzikir sembari kerja. Bisa nggak? Jadikan pekerjaan itu zikir. Lalu mungkin orang berzikir begitu. Zikir 100, baru 50, wah 100 ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau orang bekerja di kantor, bekerja di mana-mana, bekerja di manapun tempat, kalau ini meniatkan itu zikir, tidak mungkin terjadi korupsi. Mustahil. Sebab dia mengatakan itu zikirku. Jadi ayat itu bukan menyuruh kita meninggalkan pekerjaan. Justru dalam bekerja, jadikan kerjamu zikrullah. Nah, maka untuk dapat ilmu berzikir dalam bekerja, mesti belajar ilmu zikir qalbu. Qalbu pun nggak akan terganggu. Qalbu tidak pernah haid, ibu-ibu. Ya? Ada ibu-ibu qalbunya haid. Ya? Makanya, walaupun orang haid, di zaman Rasulullah, istri-istri Rasulullah saat haid, mereka tetap itikaf di masjid Jami'. Tapi tempatnya diamankan, khusus, supaya tidak ada kotoran yang tidak menetes. Nah, kini zaman sudah modern, insya Allah aman, kecuali yang berfikih secara sakot. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Rezeki yang pertama, rezeki sehat. Nah, sehat itu apa ibu? Kalau kita kolesterol tinggi, mana kuas kita sakinan sih kok. Itu bukan karena zikirnya berat, tapi karena selero banyak. Itulah rahasianya kenapa kalau iktikaf, suluk, khalwat, kurangi makan-makan yang berdaging, makan santan dikurangi. Supaya apa? Kalau wak manaku tidak sakit di situ. Itu rahasianya. Coba tanya kepada ahli-ahli kesehatan, sepakat dengan kami. Sebab itulah seolah-olah mursyid seorang dokter dan mereka bercerita seperti itu. Rezeki yang kedua, rezeki yang batin. Rezeki yang batin itu rezeki ilmu bagi orang alim, rezeki natijah zikir bagi orang-orang yang diamanahkan menjadi guru-guru ahli zikir. Nah, guru-guru itu tidak akan pelit, tidak akan cempilik. Pasti mereka akan mendekahkan ilmu. Wa anfiqu mimma razaqnakum.
maka tunaikanlah, habiskanlah rezeki yang kami beri. Kiranya ada satu kaidah, tidak ada sesuatu yang dikeluarkan dari kantong untuk sedekah kecuali nilai tambah. Maka bernamalah puncak dari sedekah itu zakat. Ma makna zakat? An-numu. Zakat artinya tumbuh. Zakat itu tumbuh. Dan kami melihat kawan-kawan yang berhasil, semakin banyak berbagi, semakin Allah kayakan. Begitu juga guru-guru yang tidak sampai. Nah, banyak guru-guru yang sampai angul sampai selesai. Gitu. Berasa guru-guru itu di sekolah yang begitu. Ya. Pemurah. Bahkan kajian itu dibuka di majelis umum, dibuka di majelis masjid. Begitu pemurahnya guru-guru. Kaji-kaji surau dibuka di masjid. Itu pemurahnya guru. Jadi kalau ada orang protes, tingginya kaji beliau, tinggi. Halo, kaji-kaji itu buka belum di tempat umum? Lebih dulu lah beliau membuka tulis. Kaji Nur Muhammad sesuai namanya Muhammad Nur. Lebih dulu beliau membuka kaji itu. Ketek kami lu itu sudah dibuka di majelis umum. Jadi lastu awal man nasara hadzal ilm, ya, kepada para ustaz yang protes, mursyid yang protes bakal membuka kaji itu. Ya kami ketek dulu nih. Alun balik lah itu makanan setiap hari di masjid. Pindah-pindah surau biasa. Ada masalah. Nah, itulah makna anfiqu. Jadi guru pun tidak boleh pelit dalam menjelaskan dalil. Nah, ada pengalaman kami dalam menghafalkan dalil, memanfaatkan dalil. Awak dulu kuliah, ambil kuliah 3 sekaligus. Syariah dirasah Islamiyah dengan ulama-ulama Timur Tengah. Ambil pula dirasah ilmu hadis 4 tahun khatam Sahih Bukhari dan kitab-kitab lain. Ambil ilmu akidah. Saking tamaknya berilmu, niat pulang-pulang mendebat buya-buya. Dah buya kalau aduh buya soal itu lah. Sampai bulan pulang, baru 4 bulan. Cuma debat masalah sarung, celana jingkrang nggak jingkrang, selesai. Nih semua ikut debat. Tawasul selesai, sayyidina selesai. Apa hasilnya? Orang yang debat tidak pernah ikut kita pun sampai kini masih terasa emosi kalau ingin berdebat dengan itu. Ukiranya menghafalkan dalil untuk debat itu pernah ditolak oleh baginda Rasulullah SAW. Man talabal ilma, ya, siapa yang mempelajari suatu ilmu untuk apa? Ghardan min agradid dunia, untuk urusan duniawi, popularitas, debat, cari viral. Viral itu bukan buat-buatan, itu Allah yang buat. Maka buya-buya tidak usah diojan-ojan. Kalau Allah akan masyhurkan masyhur, kalau Allah masyhurkan masyhur. Radina billahi rabbil ridha. Kita Abdullah, bukan Abdus Syuhur wala Abdus Sutur. Kita bukan hamba popularitas, bukan lo hamba yang takut popularitas. Kita hamba Allah yang maha zahir, yang maha terkenal, yang maha batin, yang maha rahasia. Kita hamba Allah, bukan hamba itu. Jadi ilmu-ilmu seperti itu ketika diperdebatkan tidak ada hasil. Kepada para asatidz, para pendakwah, tidak usah berniat membaca buku untuk mendebat orang, tapi boleh diniatkan membaca buku, menghafal dalil, memperkuat amalan kita, atau boleh, bukan untuk mendebat orang. Sebab hadisnya jelas tadi, siapa orang yang mempelajari satu ilmu karena keperluan duniawi, niat-niat duniawi, ya, liubahi bi sufaha, berbangga-bangga di depan teman-teman yang jahil dengan ilmu itu, atau yujadil bihi al-ulama, untuk berjidal, berdebat dengan buya-buya, kiai-kiai, mursyid-mursyid, lam yasum raihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Bau surga itu Bapak Ibu dengan izin Allah dapat dicium sejak di dunia. Apa dalilnya? Kaji baru lah? Enggak kaji baru, cuma mungkin kawan-kawan baru tahu. Aroma surgawi dapat dicium sedari di dunia. Apa dalilnya? Hadis Imam Tirmizi, murid Imam Bukhari. Qala Rasulullah SAW,
Hadisnya Buya apa tuh? Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ya, kan gampang hadisnya Buya. Jika kalian melewati kebun-kebun taman-taman surga, di mana taman surga itu? Farta'u, maka petiklah, ikutlah masuk ke dalam lalu petik. Kalau kita dulu nanya ke ini Bukit Palanola Bihna, bolu aja. Nanya dulu makan sidomang, tahu sidomang enggak? Paraweh, jambu biji kecil-kecil. Pokoknya orang-orang dulu enggak ada sekimah dong. Yang nanya sekali seminggu ke situ kasih tahu baik kalbunya. Bottom tuh perut. Bottomnya itu, perut itu kasih tahu baik itu getah-getahnya jadi ube. Biar anak ini ketek-ketek lah minum. Ubek sakit pakai, ya. Oleh papa, lah mama aku setiap bulan skipper, itu lain Bu ya. Kalau kita masuk ke kebun, mengan anak dulu, mengan si Yogi dulu nih kata, mampir sudah mau, berceroboh jurang tulansi, ceroboh jurang tolang, ceroboh jurang tetongah, ya, bercokak aja ya. Rasulullah dilihat orang dulu berbulan, lalu apa kata beliau? Idza marartum bi, kalau kalian melewati kebun-kebun surga, petiklah. Kalau ada petik, bawa. Bertanya sahabat, apakah itu wahai baginda Rasulullah? Jawaban Rasulullah apa? Hilakul dzikr. Hilak jamak dari halaqah. Sampai di bahasa Arab halaqah. Bahasa Arabnya halaqah, lingkaran-lingkaran majelis-majelis yang di dalamnya menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati buya-buya, majelis-majelis tarekat sekali membicarakan orang itu taman surga hilang. Sekali membicarakan keburukan mursyid yang lain, tamannya hilang. Sekali hasad iri dengki dimajeliskan di dalam majelis zikir, itu bukan jadi lagi riyadul jannah, itu riyadul nar. Itu bukan kebun surga, tapi adalah arangnya neraka. Nauzubillah min. Maka perhatikan, kalau masuk ke majelis yang membicarakan keburukan orang, bukan kemaslahatan orang. Jadi boleh kok nyebut-nyebut orang, tapi kemaslahatannya. Di majelis itu pasti terasa nggak nyaman, gelisah di bawah. Rasakan sendiri. Ya. Jika Rasulullah SAW mengatakan kebun-kebun surga itu halaqah zikir, kebun surga ada orang maunya nggak? Kalau jalan ke Bukit Bule siang hari, itu daun-daun ilalang itu ada aromanya nggak? Ada aromanya. Kadang-kadang ada orang yang bahasa orang uluk, bentuk orang kota baru pulang ke desa, turun di sana itu diambil ilalang, cium-ciumnya, ya harusnya. Kalau orang Siko kan ada esok. Tapi orang kalau baru pulang, asalnya sesuatu. Kalau yang merantau ke Pekanbaru, ke Jakarta. Jakarta itu orang kalau ingin mencari gunung ke Bogor dulu. Karena lama cari 8 jam. Ya, pulang kampung. Ya, hanya 1,5 jam naik pesawat sampai. Saudara-saudara karena Allah. Jadi kebun surga itu harumnya dapat dicium dari dunia. Tapi bagi orang yang mau masuk ke halaqah zikir, apakah aroma surga itu? Nah, itu pertanyaan orang ya. Apakah itu aroma surgawi? Apa yang harum dari surga? Kalau anak-anak masuk ke tempat bermain, senang tak ya? Kalau orang-orang masuk ke kebun-kebun, bahagia, senang. Kalau orang-orang mencium bau surga, maka dia akan gila. Rasanya tenang. Itulah yang disebut as-sakinah, tuma'ninah, kelembutan, ketenangan hati. Jadi cari tenang hati bagi zikir, tidak perlu masuk ke gua, tidak perlu kemudian main handphone lama-lama, tidak perlu naik gunung, naik bukit. Bagi ahli zikir, kedamaian kalbunya cukup dengan memejamkan mata di atas sajadah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hiburan paling tinggi. Maka praktiklah buya-buya ahli zikir atau murid-murid ahli zikir, mereka lebih menikmati kesendiriannya daripada rame-rame. Itu bukan hal yang aneh. Itulah taman-taman surgawi. Nah, jadi aroma surgawi itu adalah kedamaian kalbu, ya. Jadi hati yang damai. Nah, lebih baterainya. Lebih ngaji, Pak.
itu dari kuat tuh. Langsung. Oke, suaranya jelas. Di dalam hadis Imam Hakim dikatakan raihatul jannah, aroma surgawi itu dapat dicium dari 500 tahun perjalanan. 500 tahun itu ungkapan bil misli, kira-kira permisalan, bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Nah, ketika ada orang-orang yang mampir di kebun surga, nah, coba perhatikan pelan-pelan. Kalau ada kebun, ada sawah, ada, kalau bahasa orang lain, porak, ya. Kebun, sawah, berarti ada orang nanam, ya, ada yang nanam ubi, ada yang nanam buah. Kalau di sawah menanam padi. Mungkinkah ada sawah tapi tidak ada orang menanam? Nyus padinya tumbuh tapi tidak ada orang menanam, mungkin? Apa maksud ayat itu? Apa maksud hadis tadi? Ayat 9, jangan lupa dengan zikrullah. Jangan lupa kalau kalian melewati kebun-kebun surga, mampirlah, petiklah. Kalau ada kebun surga di dunia, berarti ada tukang cocok tanam surga di dunia. Siapakah yang bercocok tanam itu? Itulah orang-orang yang di dalam halaqah zikir. Dulu kalau ada orang bertani di sawah, ada namanya, dulu ada apa? Ketua tani itu, kelompok tani, lalu ada ketuanya, benar nggak? Nah, itu hanyalah permisalan surgawi. Dunia itu imitasi surga. Surga itu imitasinya dunia itu. Kalau ada kelompok tani ketuanya, maka kalau ada ahli zikir pasti ada ketuanya pula. Itulah khalifah zikir, mursyidnya zikir, syekhnya, gurunya zikir. Pasti ada yang bercocok tanam bersama beliau-beliau itu. Siapa? Itulah murid-murid mereka yang shadiq. Di antara orang yang kelompok tani, ada nggak yang bermain-main tanam? Ada nggak yang mengicuh kawannya? Ada. Sama. Di antara mereka itu ada yang main-main. Tapi meskipun main-main, pasti dapat upah. Nah, itulah maksudnya. Orang ahli zikir itu la yadurruhum, ya, tidak akan terganggu oleh siapa yang di samping mereka. Dan orang di samping mereka tidak akan merasa diganggu oleh mereka. Itu nikmatnya ahli zikir. Saudara-saudari kemuliaan Allah, ya, apabila disebut taman-taman surga, nah, jangan dibayangkan cuma taman. Kalau hutan yang bertanam, nggak tahu siapa yang bertanam, itu urusan Allah. Tapi kalau kebun, ada yang menanam, ada yang bercocok tanam, ada yang menjaga tanaman. Kalau hari tanam pada itu, ada hari siangnya nggak? Nah, dipupuk nggak? Kalau orang lama pupuknya pupuk organik, kalau kini orang lama ke organik, maunya urea, hasilnya pun tidak akan lebih bagus. Ya? Yang menyehatkan yang alami. Maka orang yang belajar zikir bertahap, alami, dia akan melalui proses yang luar biasa. Akan terdidik secara matang. Nanti batang pohonnya akan kuat. Kalau ada benih padi, tidak ditancapkan ke dalam lunau sawah tuh. Ini tumbuh, tapi lerajat tumbuhnya. Nah, itulah hebatnya guru. Guru itu menancapkan zikir kalimah ke dalam kalbu murid. Bisa tumbuh padi itu kalau tanah yang di sawah itu masih korek, nggak bisa. Nah, itulah manfaatnya zikir, talqin, istighfar. Makanya ada sholat taubat. Nah, dimohon maaf Bapak Ibu yang belum punya kesempatan iktikaf, berkhalwat, bersuluk, ya, kami tidak ada nutup kajian lagi, ya, menyuruh-nyuruh kaji itu tidak usah. Zikir Bapak Ibu kita kurang nikmat, kok sembahyang kita kurang fokus karena tidak mempunyai ilmu zikir itu. Walaupun gelarnya dokter, walaupun gelarnya sarjana agama, LC, itu bukan urusan sekolah di mana, itu urusannya pernah belajar zikir dan berlatih di mana. Mesti dipelajari itu.
Ada kawan kami ini tamatan pesantren Quran, hafiz 30 juz. Ketika belajar zikir muncul pertanyaan, mana lebih afdal Quran atau zikir? Itu pertanyaan tidak pas. Tidak pas. Apa sebab tidak pas? Quran itu ayat menyuruh berzikir. Maka kalau ada pertanyaan mana yang lebih afdal Quran atau zikir, itu sama dengan mempertentangkan perintah dengan yang diperintahkan. Tapi dari para mufti dulu tetap dijawab. Dari para mufti. Nah, kalau bagian zikir enggak. Kalau hati engkau masih lalai, zikir lebih afdal. Kalau hatimu sudah hadir, sudah connect dengan menyebut nama Allah, maka baca Quran lebih afdal. Jadi kalau baca Quran, teringat, terasa seakan dipandang, didengar oleh Allah Ta'ala. Itu disebut muraqabah. Oleh karenanya, kalau ada murid belum belajar zikir, kok tidak dianjurkan baca Quran? Bukan dilarang, kurang dianjurkan. Sebab kalbunya belum menyadari huruf-huruf ini ada rahasia. Jadi nggak usah dipertentangkan, ya. Mana yang lebih afdal, salawat atau Quran? Nah, itu sama, itu pertanyaan kurang pas. Mempertentangkan perintah dengan yang diperintahkan. Apa perintah di Quran? Sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang beriman, bersolawatlah kepadanya. Berarti solawat itu tujuan. Ayat itu dalilnya. Dalil madlul, kita bahasa orang usul fikih. Dalil madlul tidak boleh dipertentangkan. Dalil dengan yang ditunjukkan dalam dalil itu berkaitan erat. Ya, adalah seorang murid dahulu, ya, masih sezaman dengan kita. Ketika dilarang oleh gurunya, nggak usah dulu baca Quran, zikir, maka berzikirlah semurid, tapi sembari banyak pertanyaan di kepalanya. Sekian hari, sampai 40 hari. Setelah 40 hari, kata gurunya, Iqra' ma syi'ta minal Quran. Bacalah sesukamu daripada ayat Quran. Dimulainya lah buka surah Al-Fatihah. Fatihah pertamanya ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kan kita orang gak harus itu. Tapi iko orang ketika mulai baca Bismillah, yang punya nama Allah itu namanya, zat yang punya nama itu terasa memandangnya. Disitulah seorang salik kemudian gemetar. Belum sampai Rahmanir Rahim, Al-Quran sudah jatuh. Sanggup air mata jatuh, tidak sanggup meneruskan sampai ayat berikut. Itu dahsyatnya. Itulah maqam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang pasti diwariskan sampai akhir zaman. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kalau mimpin salat suaranya hilang karena nangis. Allah, baca Bismillah hilang, nanti kalau doain muncul, tapi yang terdengar hanya isak, dan tidak dibuat-buat. Maka beliau mengatakan, diriwayatkan dari Rasulullah SAW, dari Abu Bakar, suara yang indah dan merdu itu suara yang orangnya ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi punya metode itu, thariqat Qur'ani itu ada. Dipanggillah Ubay, ta'al, Iqra' al-Quran alayya, tolong bacakan Quran kepadaku. Hadis Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi. Apa kata Ubay? Apakah aku akan membacakan Quran sedangkan Quran turun kepada engkau, wahai baginda? Apa jawaban beliau? Iqra', bacalah. Maka dibacakanlah. Bayangkan, Quran turun ke beliau masih minta dibacakan. Awak sudahlah, nak Quran turun ke awak, malihlah menang orang baca, malih pula membaca. Sampai di ayat tertentu beliau masih tahan. Sampai di satu ayat beliau tidak sanggup menahan, nangis berkepanjangan. Lalu hasbuk, cukup. Jadi orang-orang yang baca Quran itu air matanya itu. Dan mungkinkah orang yang berair mata suaranya meninggi dalam mengajar? Tidak mungkin. Pasti suaranya itu akan mengikuti gelombang-gelombang kalbu, karena kalbu itu di tengah. Makanya akan fokus selalu ke kalbunya, tidak fokus kepada orang, sehingga tidak sempat menyindir orang dalam pengajian. Yang ada sempat menyindir dirinya dalam pengajian. Itu tipe-tipe ahli zikir kalau jadi pendakwah, ya. Perhatikanlah kalau zikir berdakwah, pasti begitu, ya.
Saudara-saudara bukan Allah, apa kata Allah Ta'ala? Habiskanlah yang kami rezekikan kepada kau min qabli, sebelum ayatnya datang kepada ahadakum, kepada seorang kamu, masing-masing kamu, al-maut, pakai alif lam, mati hakiki, mati yang sebenar mati, mati jasadi, mati tabi, semua mati. Nah, yang maksud siku mati apa? Mati berpisahnya ruh dengan badan. Apa kata orang yang ingin belajar, yang ilmunya kurang kuat, meninggalnya, ya Allah, coba panjangkan umurku, nanti aku belajar lagi kepada orang lebih alim. Kiranya yang begitu tidak hanya orang kaya, yang nanti mengeluh saat nyawa berpulang, itu bukan hanya orang kaya yang belum bersedekah, tapi wali-wali Allah yang mencukupkan keilmuan, kema'rifatannya dengan ilmu yang dia baca, ilmu yang diperoleh dari 1-2 guru. Apa kata mereka? Ya Allah, tolong panjangkan umur kami akan belajar kepada si fulan, ahli zikir, ahli ma'rifat. Besoknya ayat Al-Quran untuk menyindir orang kaya. Nah, ya Allah, hartaku banyak ditumpuk, ya kan? Kembalikan nyawaku, aku akan bersedekah. Orang-orang lah keluarga lah berceroboh, bagi-bagi harta. Itu iya, tapi ada yang lebih dahsyat. Yang menyesal tidak hanya orang-orang kaya, tapi juga ulama-ulama, wali-wali, mukmin, semuanya menyesal. Termasuk kami nanti akan menyesal. Sado yang hadir kini nanti akan menyesal. Ya Allah, coba waktu dulu masih hidup kami bermajlis dengan waliullah fulan, syekh fulan, ulama fulan. Sebab itu. Coba, ada orang dikembalikan, ada yang mati suri, dikembalikan. Lain bermajlisnya di syekh fulan, enggak. Kamilah sebut banyak orang mati suri. Lain kembalinya ke majelis fulan, enggak. Lain dicarinya orang yang disebut waktunya sakarat, tidak. Di farja'na amal salihan yang dari surat sejadah itu gombalnya arwah. Para arwah itu gombal. Tapi bu gombal, bu. Pernah digombalin nggak, bu? Kalau bahasa awak gombal itu menggoda, mantiak. Habiskanlah nikmat zahirmu, nikmat batinmu, sebelum datang berpisahnya engkau dari nikmat-nikmat itu. Itu maksudnya. Ada orang yang lah mati badannya separuh. Ada ciri-cirinya, tangan ingin kasuwo, pojok kaki tidak. Itulah mati separuh itu. Nah, itu sudah warning paling dahsyat. Lah beban. Lah, itu peringatan dari ayat. Malaikat maut demo kepada Allah. Ya, malaikat itu pernah demo. Malaikat itu hobi demo. Ketika Allah pengumuman akan menciptakan khalifah di bumi, mereka demo. Tapi demo malaikat teratur, tidak brutal seperti yang ada di beberapa wilayah. Malaikat mau demo, ya Rabb, jika manusia tahu bahwa akulah yang mencabut nyawanya, maka mereka akan benci kepadaku. Kiranya malaikat mau khawatir dulu dengan kata-kata orang. Khawatir. Apa kata Allah Ta'ala? Hei malaikat mau, aku akan siapkan tentara-tentara bagimu. Apa tentaranya? Uban, penyakit. Dua sih. Uban, penyakit. Yalah, ambillah uban. Jadi setiap misalnya di muka cermin, surat cinta dari malaikat maut. Bakawan laginya dulu. Kalau bakawannya, elok-eloknya, baca bakawan malaikat maut. Kata Rasulullah SAW, uzkurul maut, zurul kubur, ziarahilah kubur, fa innaha tudzakirul maut. Ziarahilah kubur, karena kubur mengingatkan kepada kematian. Dan kubur yang paling mengingatkan kalbu itu kubur orang yang wak kenal. Ayah, ibu, saudara, anak, kalau yang dahulu, saudara, tetangga, dan yang paling dahsyat guru. Waliullah dia meninggal sawada. Mursyid aja wafat, masa kita tidak? Nabi Allah pun wafat, masa kita tidak? Fir'aun yang katanya sakti pun wafat. Namrud 400 tahun tidak pernah sakit, hanya masuk serangga ke dalam kepalanya, mati. Semuanya mati. Itu disebut al-maut.
Maka ada satu ilmu dalam ilmu zikir namanya al-maut qabla al-maut, mutu qabla an tamutu. Itu bukan hadis, itu kalam Sayyidina Umar. Matikanlah dirimu sebelum mati. Maksudnya apa? Kalau orang mati mata tapi cium enggak? Walaupun terbuka tapi nya nak macam ni. Nah, maka hentikan pijamkan mata. Orang meninggal lebih bisa mengecek lidahlah tajulu. Sebelum itu tajulu dilipet. Nah, inilah kelebihan ahli zikir. Kebanyakan orang ahli zikir itu meninggal lidahnya tidak ada nanti tajulu. Soalnya latihan melipat lidah. Satu kali Imam Shibli, murid Imam Junaid, kawan Imam Hallaj yang dituduh sesat di zamannya. Kata Imam Shibli, ketika sakaratul maut, muridnya datang. Qul ya sayyidi la ilaha illallah. Kata muridnya, tuan guru, murid kurang ajar guru. Tapi karena mengamalkan sunnah dia biasa saja dia beliau. Tuan guru bacalah la ilaha illallah. Angkulah sekarat mah. Tanya beliau, la Allah. Itu saja. Allah. Melanggar hadisnya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala. Yang akhir kalamnya la ilaha masuk surga. Kalau Allah lah masuk surga tak? Hah? Bagi kira-kira. Lek masuk surga nak. Ya, dek kawan nak masuk surga dah deknya penelitian. Ini banyak panitia surga tadi. Hanya kawan zikir Allah bid'ah. Salam. Zikir harus bentuk kalimat. Zikir harus bentuk menyeru. Menyeru bukan zikir. Menyeru itu nida namanya. Nida. Ya Allah itu namanya nida. Kalau ada doa di situ Allahumma ghfir, itu doa namanya. Maka zikir terbagi dua, ada zikir dengan lafaz jumlah kamilah, jumlah mufidah, ada yang zikir yang disebut dengan lafaz mujarrad atau fard, kata Imam Ibn Athaillah. Jadi dulu di zaman Imam Ibn Athaillah Sekandari, penulis hikam, ada seorang syekh muda, bukan Syekh Muda Abdul Qadir, bukan lo Syekh Mudois. Syekh muda bernama Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah kalau yang diikuti oleh saudara-saudara kita yang kini hobi membid'ahkan kita. Kita tidak usah membalas, tidak usah. Mereka sedang hobi, biarkan mereka hobi begitu. Karena kami sudah bertahun-tahun berhadapan dengan itu dan tidak ada hasilnya. Hasilnya hanya cuma debat-debat sakit hati. Maka berdebat itu haram. Illa darurat, kecil darurat. Ya. Kalau buat majelis debat itu bid'ah, Nabi tidak ajarkan. Apa kata Ibnu Taimiyah? Zikir hanya dengan lafaz Allah, Rahman, hu, itu bid'ah. Sebenarnya maknanya tidak ada. Siapa yang baca? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu ajarannya itu yang dipakai oleh Muhammad bin Wahab yang disebut Wahabi. Ya. Tapi Muhammad bin Wahab belajar kepada seorang ahli hadis yang mursyid Naqsyabandiyah, namanya Muhammad Hayat As-Sindi. Maka beliau tidak memusyrikkan para sufi. Walaupun pengikutnya kini menganggap Buya Muhammad Nur kamu musyrik. Dek bertawassul engkuluma, kau mengajarkan syirik. Dek mengajarkan tawassul, robitoh dan lain sebagainya. Dek mereka tapi kita tidak usah boleh. Itu ketidaktahuan mereka. Tidak usah debat sampai kiamat tak akan selesai. Ya. Dijawablah oleh syekhku bernama Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang hikam, tapi di kitab yang lain. Ya, kitabnya banyak, ada beberapa jenis. Apa kata beliau? Justru perintah di dalam Al-Quran banyak yang merintahkan sebutlah Allah dan lafaz yang sendiri. Kulillah, katakanlah Allah, ya kan? Kul huwallahu ahad. Hu, Allah ahad itu boleh dipakai saja. Ada zikir hu, ada Allah, ada ahad. Sayyidina Bilal ketika disiksa, apa zikirnya? Ahad. Masalah kalau bid'ah, tentu beliau sudah bid'ah. Ketika Sayyidina Muhammad SAW ditanya oleh seorang yang mau memenggal kepalanya, siapa yang yamna'uka min hadzal sayf? Siapa yang melarangmu, yang akan menghalangimu dari pedangku ini? Apa jawabannya? Allah. Coba
Ada orang ingin melawan wak, baca Allah, dia tumbang orang kena. Nabi membaca dari kolbu, dengan ruhnya yang membaca, sehingga menggetarkan kolbu orang yang megang. Jatuh langsung itu pisau, pedangnya langsung jatuh. Kita loh bertakbir bertahun-tahun, pemilu pun tidak menang. Apa yang salah? Apalagi menjatuhkan, menggetarkan musuh. Berarti ada yang salah dengan metode itu. PR kepada pejuang-pejuang politik. Ya. Pejuang-pejuang politik, kita nggak melarang orang berpolitik, tapi jangan politisasi agama. Ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, dan yang pulang. Di ujung ayat beliau, baginda Rasulullah SAW diturunkan ayat menghikayatkan apa yang terjadi saat orang sakaratul maut. Fayaqula rabbi, maka seseorang kamu saat sakaratul maut. Sakarat artinya mabuk, mabuknya mati. Orang mabuk sakit gulu itu sudah dasar. Mungkin yang pernah menyaksikan keluarganya wafat, direnggut asbabnya adalah sakit gulu, sudah melihat dahsyatnya penyakit itu, mabuk penyakit itu. Apalagi sakaratul maut, sangat-sangat memabukkan. Makanya orang sakit gulu, orang sakit jantung itu lemah pendirian. Kata kawan, kau beli lekua mansua, balinya. Datang ke dokter lekua banyak herbal dan ubenya lah satu kotak. Karena ingin sembuh, lupa dengan ayatku. Fayaqula rabbi, berkatalah ia, wahai Tuhanku. Oh, baru bau Tuhan. Laula akhartani, coba kalau engkau sehatkan aku kembali, dipanjang umur balik ya. Akhartani, engkau akhirkan aku ila ajalin qarib, kepada masa sebentar saja. Qarib itu sesaat saja. Fa asaddaq, maka aku akan banyak bersedekah. Wa akun minas sholihin, aku akan beramal yang sesuai dengan keadaanku. Soleh itu bukan amal soleh terjemahan, amal yang sesuai dengan keadaan. Orang kaya banyak sedekahkan harta, orang yang bekerja jujur, orang-orang yang suami istri kemudian berbuat baik kepada sangatnya, anak-anak kemudian patuh ke orang kayanya, dan selain macamnya ya, itu solehin. Soleh itu bukan berarti orang kantua sembahyang 2 hari oleh rakaat, nah itu tidak soleh itu ya. Soleh itu tidak. Tanya Pak kemana itu? Ada anggota apa kemana? Rajin, baru hijrah. Dan kantor masuk ke surau, musola, sembahyang 2 rakaat. Ini soleh itu di jam kerja. Tidak soleh. Apa mana soleh? Sesuai lahir batin, sesuai juga keadaan. Makanya ada salik itu orang yang sedang ingin mendekat kepada Allah. Itu ada 3 jenis kepercayaan bentuk kita. Ada salik mujarrad, salik yang tidak punya kesibukan, maka dianjurkan bersulu 40 hari, bahkan 6 bulan, bahkan 6 tahun kalau perlu. Dulu orang sulu bukan pakai kurikulum. Kalau kini 10 hari tidak alih kaji iboti, 10 hari tidak tambah metode zikir, hati kayak gundah. Padahal kalau dulu tidak. Orang zikir satu diberi guru, terserah guru kapan mau akan ajarkan yang baru. Tapi di kalangan sahabat ada yang begitu dulu. Setiap minggu datang Rasulullah, ajarkan aku yang baru. Dia jadi Nabi itu lah balik sampai 4 kali. Nah, kayaknya harus ada murid yang gitu-gitu biar. Ya. Ada salik yang lawan dari mujarrad itu, yang masyghul, yang sibuk. Apa salik yang sibuk? Dia punya tugas keumatan, tugas kenegaraan, atau tugas rumah tangga, tugas sebagai kepala keluarga bekerja, itu masyghul. Tidak boleh disamakan. Murid harus dibedakan tekniknya. Ada yang ketiga, calon mursyid, salik yang alim, salik yang berpengetahuan, yang intelek, baik intelek lahirnya ataupun batin, terserah ya. Kadang-kadang ada orang tidak sekolah gitu, tapi batinnya terang,
itu bisa jadi pelanjut. Akan beda, penanganannya beda, cara didiknya beda. Nah, itu sudah terjadi dalam praktek orang-orang ahli zikir. Seharusnya di dunia pendidikan itu terjadi. Alhamdulillah kini sudah ada namanya kurikulum merdeka, ya. Jadi tidak mesti anak itu pinter semuanya matematika, anak mesti. Ada anak itu tidak bakat di matematika, tapi kalau ingin berkumpul aja orang, kumpulnya orang baru, 10 menit dia kenal saudanya akrab. Berarti dia punya intelijensi di bidang sosial. Anak yang gagah matematika ceko lah 2 hari tinggal aja orang nggak 10 orang. Berarti orang kok cerdas menghitung tapi tidak cerdas bermasyarakat. Alhamdulillah itulah kurikulum merdeka ini. Jadi kurikulum merdeka itu bukan menyusahkan, justru memudahkan nanti. Ada murid yang nggak bisa hafalan, bisanya memikirkan. Nah, kini sudah ada. Semoga pesantren-pesantren pun mulai menjalankan metode itu, ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, ayat itu surah Al-Munafikun adalah teguran indah dari Allah Ta'ala. Janganlah kalian melalaikan guru-guru zikir, majelis-majelis zikir, hadirlah majelis-majelisnya, ambil ilmu mereka, dan jadikan pekerjaan itu bagian dari zikir, ya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita lawan dari khasirun. Lawan dari khasirun apa? Muflihun. Nah, ciri-ciri orang-orang yang tidak lalai itu Allah berikan dia taman-taman surga, aroma-aroma surgawi, yaitu ketenangan jiwa. Barangkali itu Bapak Ibu tadi yang berjanji akan mengawani ada fundraising apa? Kumpulkan sedekah, ya. Silakan panitia kumpulkan. Tidak usah pakai sorak-sorak. Kumpulkan itu, ya. Yang bawa, yang ada rezeki keluarkan, ya. Seketek pun keluarkan. Tambah 1 loh. Pertanyaan pertama, apakah kita sebagai umat Islam cukup. Apakah kita sebagai umat Islam harus memilih mazhab dalam beribadah? Mazhab itu untuk ulama. Kalau tidak ulama, ikuti saja ulama itu. Jadi al-mazhab kata Imam Juwaini, Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Subki hanya untuk kalau umat jamaah ikuti ulama. Jadi mazhab guru kita Buya Muhammad Nur apa mazhabnya? Ya ada mazhab Syafi'i sadanya. Buya Dahnar yang mengajari kita mulai dari berwudu sampai sesudah sembahyang apa mazhabnya? Syafi'i. Dulunya pakai kitab tuh. Masih ada kitabnya yang beliau baca dulu. Dan beliau belajar dari Syekh Qasim, belajar dari Syekh Abdul Malik dan guru-guru yang lain. Ya. Itulah Bu. Nah, makanan itu boleh dibagi tapi jangan bersuara. Ya, kalau enggak mau pulang. Rumah ada kek. Pertanyaannya berat loh, ya. Sekelompok orang bilang kalau Muhammadiyah itu sesat. Bahaya pertanyaannya. Pertanyaan domba. Karena terjadi perbedaan hari Lebaran, nggak begitu memahami perbedaan. Memang setiap berbeda itu sesat? Enggak. Tidak semua berbeda itu sesat. Imam Abu Yazid, nah silsilah Naqsyabandiyah ke Abu Yazid, ya. Fabi Abi Yazid al-Taifuri, Fabi Abil Hasan al-Masyhuri. Abu Yazid Bustami, apa kata beliau? Diriwayatkan Imam Kusyairi, ikhtilaful ulama rahmah. Kalau ulama berselisih rahmat. Ambo bertanya, di Muhammadiyah ada ulama nggak? Ada. Rahmat? Rahmat. Apa perbedaan Muhammadiyah dengan pemerintah? Perbedaannya cara menentukan. Muhammadiyah menentukannya dengan hisab. Kalau sudah hisab berarti hilalnya sudah ada gitu. Kalau hilal sudah wujud, nampak dan nampak, kita ada rayu. Itu versi
Muhammadiyah. Cuma Muhammadiyah dalam bab itu dikritik oleh banyak ulama. Muhammadiyah kok kurang Muhammad gitu. Itu kritik mereka, wajar. Apa sebab? Sebab sang Muhammad SAW berkata, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Hadis Bukhari Muslim dan Tirmidzi lain dengan berbagai redaksi. Berpuasa dan berlebaranlah engkau karena melihat bulan, bukan karena berhisab. Itu kritik orang yang enggak sampai menyebutkan Muhammadiyah itu sesat, tidak. Paling-paling kritik yang mengkritik Muhammadiyah nah mulai Muhammadiyah tapi kurang Muhammad, itu aja. Tapi itu tidak masalah, itu ikhtilaf, tidak ada masalah. Ya. Namun ulama yang mengerti kaidah, perhatikan, ulama yang mengerti kaidah, di dalam kaidah itu ada satu lafaz, al-hakim yarfa'ul khilaf. Pemerintah, penguasa itu boleh memutus perdebatan. Itulah hebatnya Indonesia. Hebatnya Indonesia, kaidah itu dilonggarkan oleh ulama. Coba ulama gitu katakan kepada pemerintah, hei pemerintah, ini kaidah Ahlussunnah. Habis Muhammadiyah, habis kelompok-kelompok yang lain. Maka saranamu, kalau ulama Muhammadiyah berbeda, cukup hargai pemerintah, tidak usah kemudian menghujat mereka. Ya? Tidak usah ditaih. Itu banyak yang sama dengan Muhammadiyah. Bahkan dibulubui sebagian, sebab pakai hisab. Ulama itu dulu Abu Ya Dahna, beliau mengeluarkan hisabnya kepada Ambo. Kau hisab Ambo dari guru tua Al-Mana Alamu, termasuk yang hasil Syekh Arius. Sebelum beliau adon itu sudah ada hisabnya, dan hisab itu alirannya lebih dari 8. Yang Ambo tahu 8-nya, tapi kecil guru kami lebih dari 8. Nah, yang Bapak Ibu tahu berat macam hisab rokok itu lah mulai. Jadi bukan hanya orang tarekat yang berbeda hisab, berbeda lebaran. Ya. Di negeri yang agak kemudian itu orang-orang tarekat, orang-orang Syafi'i, orang-orang bernaqsyabandi, bersabaniyah, itu beda. Jadi tolong, perbedaan bukan standar orang sesat. Kayaknya itu kurang dewasa. Beda sekete benci juga. Beda sekete lain kaji juga. Nah, begitu ya. Jadi mulai kini jangan benci dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu saudara kita. Ambo punya datuk ya. Itu Muhammadiyah di dalam dia tuh. Dulunya mencarikan ayat itu karena ingatannya sudah kurang oke. Ada orang datang, orang Sulu datang, Buya, ayat tawajuh itu surah A tuh. Buya tuh tahu orang bertanya tuh orang Sulu, inyo Muhammadiyah, diterima orang tuh elo dijawab pertanyaan. Dia awak cari sebentar, tapi karena hafalan mungkin karena sudah tua, belum buka-buka. Limalah surah itu, lah setengah jam. Kebetulan kami pulang dari Semarang, datang tuh orang bertanya ayat itu, punya ayat itu, ya lazina amanu la tulhikum amalukum. Dia bawa cari itu bacaan favorit subuh. Apa kalau subuh kodok baca itu. Kami pun batu orang, bahkan ante-ante saudara ayah di daerah Kota Baru Muhammadiyah rata-rata. Kami baik-baik aja, tidak ada sesat menyesatkan, aman-aman aja. Syekh Jamil Jauh itu pendiri Muhammadiyah di Sumatera Tengah. Syekh Jamil Jauh itu guru dari Abu Ya Hasan Basri Datuk Sati, guru kita, guru Buya. Ya. Tak ada masalah, walaupun kemudian beliau keluar dari Muhammadiyah. Jadi beda lebaran bukan khasnya Muhammadiyah. Beda lebaran itu urusannya masalah apa? Metode penentuan lebaran, hisab ataupun ru'yah. Pertanyaannya berat. Bagaimana cara mengenal nama ruh? Pengajiannya sedang ditutup. Bagaimana cara supaya hati selalu berpikir, berzikir? Kalau hati berpikir tak bisa. Ya. Yang ada itu yaqilun.
Apa beda berfikir dengan yaqilun? Di Quran beda. Yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardh. Tafakkur terhadap langit dan bumi, ciptaan langit dan bumi. Tapi yaqilun kaitannya dengan qalbu. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi di surah Al-Hajj? Falahum qulubun ya'qiluna biha, sehingga kalbu mereka jadikan untuk berakal. Yaqilun, berakal. Apa makna berakal? Al-aqlu yani al-qaidu, berkait. Dengan apa mereka berkait? Dengan muqallibul qulub, dengan yang membolak-balik hati. Kalbu itu akan selalu berubah kalau ia belum bertemu dengan nama Allah Ta'ala. Nama Allah itu pernah diturunkan ke langit bumi, bumi goncang, tidak terima. Tapi kalau diturunkan ke dalam kalbu, kalbu juga goncang, justru diam. Itu yang disebut kalbu yang tenang. Jadi apa teorinya? Kalbu yang tenang itu, kalbu itu disebut qalb, bergerak. Kapan dia diikat? Yaqiluna biha, ketika mereka diikat dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beda yaqilun dengan yatafakkarun. Itu nak kaji baru tu. Allah aja yang baru tahu. Kan selama kelemahan kita menerjemah yaqilun berfikir, yatafakkarun berfikir. Berarti kurang makna ayat. Berarti sia-sia Allah menggunakan lafaz yang berbeda. Yang merokok tafadhal. Ya, khusus malam ini ya. Aduh buya-buya tarekat. Nampaknya lakonnya mereka merokok, saya enggak. Ya. Cuma jangan banyak ya. Besok cik-cik Pak ya, jangan dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi beda yaqilun dengan yatafakkarun. Tafakkur terhadap alam, tidak boleh terhadap pencipta alam. Di mana orang mengaji jadi gilo, balik kaji. Tafakkur kepada Allah, ta'akul kepada alam. Itu balik. Kolbu, apa makna kolbu? Yang bolak-balik, yang gelisah. Makanya anak muda yang belum menemukan tambatan hatinya, gelisah milih mudi. Tapi kalau ada cinta lah, akadnya lah di rumahnya lah. Hanya kawan Fajar tu semenjak dalam nikah kau nak ada duduk lepau leh. Itu ya orang duduk lepau tu kata kawan. Ya nak duduk di kafe-kafe orang galau. Itu dia ulang barang rumah. Kalau ulah barang rumah tu dia ajak belain mazhab kawannya. Tolong jelaskan Buya ayat sesungguhnya Allah itu dekat, lebih dekat dari kan bebayo kaji mati kali ya ada lah nanti ya itu alamat kajinya belum tentu boleh dibuka. Kita baca dulu ya. Allah itu dekat, lebih dekat dari urat leher. Surah apa tuh? Surah apa? Surah cinta. Surah apa itu? Ayatnya tidak begitu, itu 2 ayat kok. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. 1 ayat. Lebih dekat dari leher itu tadi surat yang berbeda dengan itu. Nah, yang mungkin yang dimaksud yang kedua, lebih dekat dari leher surat Qaf. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Kami ciptakan insan. Insan sebutkan. Wa laqad khalaqnal insana. Kami ciptakan insan dan kami tahu apa was-was di dalam dirinya. Siapa yang diwaswas? Syaitan. Allah tahu was-was di kepala awak kau yang was-was malam kini ya, yang ada bisikan-bisikan di kepalanya malam kini, yang ada bersirat-bersirat di hatinya terhadap seseorang, Allah tahu. Tapi kata Allah, kok bisa ditahu? Sebab kami aqrabu ilaihi, kami lebih dekat dari si was-wasnya. Syaitan itu dakik jawab. Badaknya syaitan. Syaitan itu yang jadi majar dam, mengalir di setiap mulut
darah, itu dakeknya setan. Maka orang yang kajinya cuma berhenti di kajian hakikat darah, itu belum selamat. Mesti terus. Kalau baru ngaji An-Nasir sampai belum selamat, belum kenal Allah Ta'ala, mesti lanjut ma'rifatullahnya. Harus dilanjutkan itu. Biasanya buya-buya gitu mensurah di situ hanya untuk batu loncatan, untuk mengenal sebaliknya. Maka ada kaji darah, ada kaji tanah, ada kaji udara, angin, ada kaji api. Nah, kaji itu cuma untuk loncatan, bukan tujuan. Hebat loh ya, ngaji Nasir sampai enggak, itu kajian standar, bukan kajian hakikat yang sebenar hakikat. Itu baru hakikat zahirnya insan, batinnya insan. Nah, itu yang disebut ayat wa nahnu aqrabu ilaih, kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya, lebih dekat daripada darah. Baca dong, lebih dekat dari darah. Allah itu bukan benda, bukan lo cayo-cayo sepenko, bukan udara. Allah itu terbebas dari bayangan semua orang yang membayangkan. Allah Maha Esa dengan sendirinya, di luar jangkauan awak. Maka tidak usah pikir-pikirkan Allah, sebut saja namanya, Allah akan hadir. Nah, itu teknik, itu yang disebut mematikan diri sebelum mati. Jangan pikir-pikir Tuhan. Yang memikirkan Allah itu ajaran sesat. Yang difikirkan apa coba? Tapi berakal terhadap Allah itu wajib. Yaqiluna biha, mereka berakal dengan qalbu. Qalbu menyebut nama Allah, itulah akal di qalbu. Pengikat qalbu, iqalul qalbi Allah, Allah. Ikatnya qalbu adalah Allah Ta'ala yang membolak-balik qalbu. Maka Nabi dalam hadis Sahih Bukhari sering bersumpah, wa muqallibil qulub, wa muqallibal qulub, wa muqallibil qulub, ya, demi wa qasab, demi yang membolak-balik kalbu. Siapa nama yang bolak-balik kalbu? Allah. Kalau ada orang baca wa muqallibil qulub lalu baca Allah, itu sama. Bagaimanakah dekatnya itu? Lam yazukha illa man salakaha, tidak akan merasakannya kecuali orang yang menempuh jalannya. Apa jalan merasakan dekatnya Allah? Allah itu pernah jauh enggak daripada kita? Yang merasa jauh siapa? Allah pernah tiada enggak dari alam semesta? Yang merasa tiada siapa? Awak. Jadi sebenarnya kalau hadirkan Allah, bukan Allah itu yang kita hadirkan, awak hadirkan diri kita yang tiada di hadapan Allah yang maha. Itu maksudnya Allah selalu hadir. Di Prancis, di Inggris, ada seorang perempuan cerdas berdebat dengan perempuan yang cerdas, yang C Ahlus Sunnah, Maturidiyah, Hanafiyah, C Wahabi. C yang Wahabi, kenapa kalian berdoa dengan bertawassul mengatakan, ya Allah berkah Nabi Muhammad, ya Allah dengan nama Nabi Muhammad kabulkan doa kami, kan gitu doa kita, ya, bijahi Muhammadin bastajib da'awatina, ya, bijah dengan tuah Muhammad kabulkan doa kami, kan itu cara kita bertawassul. Tuhan engkau kan dekat, kenapa engkau bertawassul dengan makhluk? Apa jawaban si perempuan cerdas itu? Kata beliau, Tuhan maha dekat, tapi apakah engkau merasakan kedekatannya? Allah setiap saat dekat. Ayatnya surat Qaf, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tapi apakah engkau merasakan kedekatan itu? Itu masalahnya. Pak kira-kira lihat Rasul dulu ada orang pelang, Tuhan lebih dekat dari orang Nabi, itu salah terjemah kiranya dulu. Guru ditunjuknya talinya, dek kawan kurang IQ sih, yang terbayangnya Tuhan di tali. Tabaka gunung Bukit Pelano, naiklah bolong, masih dia bersoboknya. Jadi itu kejadian sebab memikirkan Allah. Allah bukan ini anak-anak yang muda-muda. Allah tidak difikirkan, Allah dizikirkan. Itu rumusannya. Bagaimana carakah supaya kalbu menikmati zikir?
Nah, itu ambil kaji ke surau tuh. Lebih jawab itu biar tuh lengkap jawabannya nanti ya. Wah iya sih kok. Buya, cara menikmati air itu Buya. Di Buya dibukanya, nah, minumlah. Itu cara. Man lam yazuk lam. Kalau tidak ada diteguk minuman zikir itu tidak ada terasa. Walaupun ngaji 40 jam tidak berhenti. 40 hari mengaji terus, pocong dalil. Tapi air zikir tidak di. Iko hidangan mulut, hidangan kalbu adalah nama Allah Ta'ala. Itu yang disebut talqin ketika guru menuangkan nama Allah ke dalam kalbu kita. Itu yang mengambil kaji. Bahasa Arabnya akhazal zikr, akhazal talqin, akhazal tariqah, akhazal ahda wal bay'ah. Bahasa Arabnya, bahasa awalnya itu mengambil kaji. Sama barang itu. Tapi kalau dalam bahasa Arab tulisnya akhaztu talqin wal bay'ah an syekh fulan fulan. Aku mengambil kaji, aku ambil kaji kepada fulan. Itu bahasa Arab. Jadi yang bertanya aku bisa jadi sudah talqin, tapi orang connect curiga. Berarti ada halangannya hijab memandang guru. Jadi murid itu terhalang menikmati zikir karena dia mengecilkan guru. Dalam kitab hadis, kitab Al-Qur'an, kitab ilmu Al-Quran, ilmu zikir, sepakat semua imam. Adab seorang murid kepada guru, baik itu guru ngaji Quran, guru hadis, guru fikih, apalagi guru zikir, ayyu'azzima syaikhahu, mentakzimkan gurunya dengan takzim yang luar biasa, bukan mengkultuskan, menghormati. Orang awak kalau salaman guru kan pegang, tapi itu salaman guru. Duduk awak simpuh muka guru, ambil tangannya. Kok gengsi kepala dua tangan. Orang awak ada yang mulia-mulia sebenarnya. Ya nama aja dari dulu. Ya. Serang togak mereka di salaman guru, ya Allah. Tapi dek guru sangat arif, tahunya orang ke uang baru. Dia ada. Orang tak hargai seseorang karena tak kenal. Kalau lah kenal nak tolong, jangan jalan kau guru. Lah tolong jalan. Kau mohon maaf, Pak Kemenak kau. Tolong udah Pak Buya Pak dan Nasrullah. Beliau Buya kok kalau ceramah lebih gagah Pak Kemenak. Tapi nak tolong jalan lalu ke Pak Kemenak. Dia tahu jabatan beliau di dunia. Kalau tahulah seorang murid posisi gurunya di sisi Allah, tak mungkin lalu-lalang kau mulut. Tak mungkin. Itu sebabnya ilmu zikir di negeri kita kurang berkah. Majelis-majelis gak berkah. Sebab orang masuk majelis tidak pakai anak. Ya. Nampaknya keluar Buya. Buya memendam salam muka ya. Yo, kuntar aja tuh ya. Kurang terhati. Ada guru dia ada pernah murid ya. Ada guru dia ada pernah murid. Itu urusan guru dan awak ngurus. Kalau dia gurunya guru. Guru itu sudah diberikan kitab sama gurunya, adab syekh kepada murid. Tapi buku itu tidak dia ke murid. Itu rahasia guru. Ya. Dan guru pun sudah mengajar muridnya. Kau cara engkau beradab kepada murid. Caranya seperti aku beradab kepada engkau. Maka orang yang bisa beradab itu kepada murid kalau ia punya guru. Itulah syarat wajib dalam beragama, mesti berguru. Kalau memang tidak berguru, tidak tahunya beradab kepada gurunya, tidak tahunya adab kepada muridnya nanti. Jadi kita bisa masakan adab kepada murid sebab kita punya gurunya beradab loh kawan. Jadi kerojo awak, kerojo orang yang dipikir itu namanya gibah, ya. Membicarakan orang, ya. Nah, itu juga akan menghilangkan aroma surgawi. Jadi mempekecehan guru. Nah, itu canggihnya orang. Majelis tarekat yang paling dahsyat kurang ajarnya itu ya banyak di bawah. Mohon maaf Pak, ya. Murid di setiapnya duduk membicarakan guru. Namanya guru itu beda pengalaman, beda cara.
Awak bermajelis dengan Syekh Fulan, kebetulan yang imam Syekh Fulan, lain caranya di belakang komentar. Nah, dan paling parah kaki cek murid, pajal itu belum pantas jadi khalifah dari orang kayak belum. Berarti tinggi makomnya pada guru, tahu punya kesalahan guru. Ya salam. Oh, gending tidak. Oh, nah, pertanyaannya dibalik ke kaji pangkah. Apa saja manfaat dari zikir? Kenapa zikir lebih utama? Zikir apa yang lebih afdal? Zikir bagaimana yang afdal, bersama atau sendiri? Nah, balik itu pertanyaan penutup. Apa manfaat zikir? Bedakan manfaat dengan tujuan. Aku nampaknya penggalih nanya. Yo, kalau penggalih nanya, manfaat zikir, transaksinya Tuhan, boleh Anda pintar, ya. Tapi kalau orang berakal, yang akalnya sampai, pertanyaannya apa tujuan berzikir? Nah, ini pertanyaan awak, jangan pertanyaan orang penggalih. Pertanyaannya pertanyaan akil, orang yang berakal. Apa pertanyaan orang berakal? Apa tujuan berzikir? Kalau manfaat zikir, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, surah Ar-Ra'd ayat 28. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah, mengingat Allah, hati menjadi tenang. Itu manfaat zikir, menenangkan hati. Aku bisa diturunkan zikir ini supaya cerdas, zikir itu supaya rezeki lancar. Itu manfaat, bukan tujuan. Sholawat ini supaya hati cerdas, pikiran cerdas, hafalan kuat, dagangan laku, kan ada orang begitu. Itu manfaat zikir, manfaat sholawat, bukan tujuan zikir dan sholawat. Jangan kebalik, jangan jadikan manfaat menjadi tujuan. Itu namanya bertuhan tapi bertransaksi dengan Tuhan. Berniaga dengan Tuhan itu tidak begitu. Kalau berniaga dengan Tuhan, itu tujuannya kok bukan manfaat duniawi ataupun manfaat batini. Nah, yang bertanya pun pasti dua jenis. Manfaat lahir, apa manfaatnya? Lain cara zikir sekiwan. Kalau manfaat batin, lain tenang itu. Jadi kalau hati tidak tenang, tidak mau zikir. Gitu. Jadi kalau hati tidak tenang, tidak mau zikir. Ya, berarti Tuhan engkau lah berubah, namanya tenang. Ketenangan jiwa. Lama-lama jadi sakit jiwa. Tenang itu manfaat zikir, bukan Tuhan. Tujuan itu ilahi anta maksudi. Wahai Tuhanku, tujuan aku berzikir, tujuan aku sholat, tujuan aku bersolat hanya Engkau, bukan yang lain. Beda manfaat dengan tujuan, bahasa Arabnya maqasid dengan fawaid, faidah dan maqasid, tujuan. Ilahi anta maksudi, maqasid, maksudi. Tujuannya hanya Allah. Zikir itu hanya untuk Allah itu sendiri, bukan untuk Allah. Untuk mengenal Allah Ta'ala. Itu tujuan zikir. Nah, lalu kenapa zikir lebih utama? Karena Al-Quran itu tujuannya adalah zikrullah. Tujuan Quran adalah zikir. Nah, ketika kalbu sudah berzikir, baru baca Quran lebih afdal dari semua. Apalagi baca Qurannya di dalam sembahyang, itu lebih afdal. Itu makom tertinggi dalam berzikir. Orang baca Quran, hatinya connect kepada Allah dan di dalam sembahyang. Itu makom tertinggi. Nah, biasanya kalau suluk lamu, orang kalau sudah suluk kesekian kali, perintah guru kalau sampai di makom muraqabah. Muraqabah itu, muraqabah. Ada namanya muraqabah salat. Nah, itu diturunkan ma'iyahkah dalam salat merasa bertemu Tuhan, dalam salat merasa dipandang Tuhan. Itulah ditilik-tilik Tuhan. Itu rasa-rasa itu diturunkan dari apa perintah kepada murid, baca Quran, banyakkan salat sunat. Pasti gitu. Salat tubat banyak, salat sunat banyak-banyak. Begitu biasa. Dan metode-metode itu hanya ada di surah-surah zikir. Bapak Ibu, sebelum kami kemarin ada pesan-pesan dari Buya, benar kami cek ada.
itu sudah kewajiban. Ya, Rasulullah yang sajikan mendakik. Ya, kalau bisa saling menguatkan, bukan saling merendahkan. Ya, kalau ada perselisihan, dicarikan jalan keluar. Berbeda itu wajib, berselisih itu yang haram. Berbeda wajib. Kalau jadi musyrik orang saya ini balik dari murid kita. Dan belum tentu mursyid lebih tinggi kewaliannya dari murid. Ya, kalau semua lebih. Buya. Ya. Oke. Nih, Buya tanya aja. Nambah aja. Kami tentang nilai menonton kaji Buya kami nak tahu sangat. Kemudian daripada itu kami mohon ada suatu buku menurut kami buku-buku untuk dibagi ke kami. Lebih-lebih pada kalau dipakai betul-betul bahkan kebanyakan mereka itu tidak dapat baca benar. Karena adanya buku-buku itu ada tempat berbicara. Oke. Insyaallah ya. Buku pijakan dalil-dalil, bukan untuk bercokak je Wahabi, tapi untuk pijakan awak. Mungkin disampaikan kepada anggota-anggota itu Ya. Mana awak nak dengan? You nak? Iya. Jadi dan klip-klip awak banyak yang tidak sadar. Iya. Jadi kena boleh bahan. Insyaallah. Ya. Buku tentang dalil-dalil itulah banyak. Kalau kami tulis lihat namanya Tahsilul Hasil. Nanti kita bolin Buya. Betul bahannya dapat semuanya. Kayak masalah namanya tidak. Ya. Apa namanya? Nanti sinar tolong no. Insyaallah. Nanti yang belum ditulis orang kita tulis, tapi kalau yang sudah ada nanti kita belikan. Insyaallah. Bahkan sudah ada yang terjemahan. Semua dalil orang-orang beramal untuk surau-surau zikir, untuk masjid-masjid, sholawat, yasinan, sholawatan Isra Mi'raj itu dalilnya sudah lengkap ya. Insyaallah kita akan carikan ya. Insyaallah. Datang pun tahu. Betul. Jadi kami pun akan kalau Buya itu kami lah gaya-gaya. Kalau jamaah enggak, nantilah kalau lah gaya. Padahal lah gaya jo. Kalau dia gaya. Yo. Jadi Buya insyaallah nanti ditunggu saja beberapa bulan ke depan kami carikan buku-buku hadiah untuk kawan-kawan para pekhidmat ilmu zikir Ahlussunnah. Insyaallah. Tidak hanya Kabupaten Kota Bu ya, dan kota se-Indonesia. Ya, kita memikirkan semua insyaallah ya. Karena banyak di luar sana itu orang-orang yang meminta itu. Jadi di Kalimantan, di Sulawesi itu banyak minta. Insyaallah. Sehati Bu ya aja mereka. Lah, rasa boleh. Barangkali kajian kita cukupkan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Semoga ada yang tersinggung. Ya, kalau ada nantinya pada alhamdulillah berarti kajiku yang bersuara. Semoga Allah Ta'ala ridha kepada kita semua. Mari kita tutup dengan munajat ilahi anta maqsudi ilahi anta maqsudi ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi Astaghfirullah. Al-Fatihah. Allahummarrahmanirrahim, ya Karim, ya Azim, ya Allah yang Maha Besar, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
yang maha alim, yang maha mengetahui semua aib-aib kami, semua dosa-dosa kami, mulai dari dosa mata, pandangan kami, pendengaran kami, lisan kami, tangan, kaki, perut, dan kemaluan kami, dosa yang tersembunyi di dalam jiwa kami, dosa iri dan dengki, dosa merasa lebih alim daripada yang lain, dosa merasa lebih hebat daripada orang lain, dosa merasa lebih bermakrifat daripada orang lain, dosa merasa lebih suci dari kawan yang di samping, kiri, kanan, dan di hadapan. Ya Allah, Engkau maha tahu bagaimana busuknya hati kami, bagaimana gelapnya jiwa kami. Ya Allah, ustur auratina bisitrikal jamil. Ya Allah, habiskanlah semua noda itu ya Allah, tutuplah semua aib-aib itu ya Allah, hiasilah kami, zahir kami dengan nama Engkau yang maha zahir, yang maha jamil, yang maha indah, batin kami dengan nama Engkau al-batin, yang maha rahasia. Allahumma ya nur, ya nur, ya Allah yang maha bercahaya, yang maha menciptakan cahaya. Hati kami gelap karena banyak dosa ya Allah, hati kami gelap karena merasa kami orang alim ya Allah, hati kami gelap karena merasa diri kami lebih tinggi dari siapapun ya Allah, hati kami gelap karena membicarakan orang lain ya Allah, hati kami gelap karena suka menyindir orang lain ya Allah, hati kami gelap karena suka menyinggung perasaan orang lain ya Allah. Ampunkan dosa hati ini ya Allah, ampunkan malam ini juga ya Allah. Jika ada satu orang pun malam ini yang merasakan itu ya Allah, leburkan, hancurkan ya Allah dalam rahmat-Mu ya Allah, sehingga hanya tersisa kasih sayang-Mu ya Allah, sehingga kami berdiri dari masjid ini, kami pulang ke rumah kami membawa rahmat kasih sayang Engkau ya Allah, tidak membawa kebencian ya Allah, tidak membawa gibah, pergunjingan ya Allah. Allahumma ya Allah, ilahi ya Allah, anta maqsudina ya Allah, bimbinglah kami sehingga hanya menjadikan Engkau tujuan kami dalam berzikir, tujuan kami dalam belajar ma'rifatullah, tujuan kami dalam mengingat Engkau. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, yang membolak-balik hati kami. Kadang hati ini baik ya Allah, kadang hati ini mudah berbaik sangka ya Allah, kadang hati ini gampang untuk menerima kebenaran ya Allah. Tapi ya Allah, malam ini masih ada sedikit di hati kami rasa sulit menerima itu ya Allah, rasa sulit menerima nur Engkau ya Allah. Ampunkan kegelapan ini ya Allah, hanya Engkau dan aku, kami yang tahu ya Allah, yang lain tidak tahu ya Allah. Seandainya mereka tahu semua aurat kami, semua aib kami, tentulah mereka tidak memuji kami ya Allah. Seandainya kami sadar aib kami ya Allah, kami tentu tidak sempat membicarakan aib orang lain ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunkan dosa kami kepada orang tua kami ya Allah, ampunkan dosa kami kepada ayah ibu kami ya Allah, ampunkan dosa kami dulu pernah menyakiti mereka ya Allah, pernah bersuara tinggi kepada mereka ya Allah, belum mendewasakan hati, belum membahagiakan mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, dosa kami kepada keluarga kami ya Allah, bagi kami yang berpasangan, dosa kami kepada pasangan kami ya Allah, dosa kami yang mudah emosi kepada mereka ya Allah, yang mudah sekali tersinggung dengan kekasih kami ya Allah. Perbaiki rumah tangga kami ya Allah, perbaiki rumah hati kami ya Allah, perbaiki kampung kami ya Allah, perbaiki kami dan tetangga kami ya Allah, perbaiki negeri kami, negara kami ya Allah, perbaiki negeri manapun yang sedang berjuang ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau maha kuat ya Allah, ya qawi ya matin, ya qawi ya matin, ikfi syarra zalimin. Ya Allah yang maha kuat, kami lemah dalam menghadapi musuh-musuh kami ya Allah, terutama musuh kami, diri kami sendiri dan syaitan ya Allah. Tolong bantulah kami melawannya ya Allah. Bagaimana nanti kami akan melawan musuh kami Dajjal ya Allah, sedangkan Dajjal kecil dalam diri kami belum kami kalahkan ya Allah. Allahumma ya Allah, tangan ini lebih sering memegang handphone, smartphone daripada zikir dan tasbih ya Allah. Tangan ini lebih sering memegang benda-benda yang melalaikan kami ya Allah. Engkau maha tahu ya Allah. Ampunkan dosa tangan kami ya Allah, ampunkan dosa tangan kaki kami yang tidak mengarah kepada Engkau ya Allah. Ya musarrifal qulub, wahai yang mengarahkan hati, sarrif qulubana ila ma tuhibbu wa tarda.
arahkan hati kami ya Allah, bimbing hati kami, tunjuk ajarkan jiwa pikiran kami kepada ridha-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ridhai kami ya Allah, meskipun salat kami tidak khusyuk ya Allah, meskipun zikir kami tidak tulus ya Allah, meskipun kami berguru tidak sungguh-sungguh ya Allah, meskipun kami masuk majlis tapi tidak memasangkan adab ya Allah, tolong ridhai kami ya Allah. Ya Allah, jika Engkau ridha, tentulah neraka-Mu padam pada kami. Jika Engkau ridha, tentu kami berhak menikmati surga. Jika Engkau ridha, tentu kami selamat ketika dihisab. Jika Engkau ridha ya Allah, tentu kami akan mudah melalui siratnya. Allahumma ya Allah, najjina minan nar, bebaskan kami dari murka dan siksa-Mu. Wa adkhilna jannah ma'a nabiyyikal mustafa. Tolong ya Allah, tolong ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, izinkan kami memandang baginda Rasulullah SAW. Izinkan kami bersama Rasulullah SAW. Izinkan kami bersama beliau nanti di surga. Dan walaupun sesaat di dunia ini ya Allah, izinkan basirah mata batin kami memandang nurnya ya Allah, memandang indah wajahnya ya Allah, memandangnya ya Allah. Izinkan syafaatnya masuk ke dalam alam kubur kami ya Allah, sehingga beliaulah yang menjawab ketika ditanya, man hada, siapakah orang ini? Dialah yang akan menjawab, ya Allah, aku adalah nabinya, dia adalah umatku. Allahumma ya Allah, hanya Engkau yang tahu ya Allah apa yang terbaik bagi kami di dunia dan akhirat ya Allah. Nas'aluka ma huwa khairun indaka ya Allah. Maka kami bermohon ya Allah malam ini untuk siapapun yang hadir ataupun mendengarkan kajian ini, terutama guru-guru kami, orang-orang yang berjasa menjalankan, mengadakan ini, tunaikan hajat duniawi kami, tunaikan juga hajat ukhrawi kami, tunaikan hajat rohani kami, yaitu sampai mengingat Engkau, sampai bersama Rasul Engkau, mendapatkan syafaat beliau, masuk surga tanpa hisab dan azab. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia dengan mengenal Engkau dan mengenal Nabi, dan kebahagiaan di akhirat bertemu Engkau dan bertemu Nabi. Wa sallallahu ala sayyidil wujud sayyidil kaunain sayyidina Muhammad sayyidil thaqalain sayyidil hasanain wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ربنا أجرنا من النار يا الله يا ربنا أدخلنا جنات الأولى على نبيك مصطفى أبي يا الله صلى الله ربنا في العالمين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى سادتنا الصحابة والتابعين وسادتنا آل الطرق الصوفية، خصوصا سادتنا آل الطريقة النقشبندية والسمانية والقادرية والكبرية والخشتية والسهروردية والشاذلية والخدرية الأحمدية والمحمدية وجميع أهل الله تبارك وتعالى وجميع المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، خصوصا الحاضرين والحاضرات وكل من آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم ومحسوبهم ومحبوبهم وجيرانهم. الفاتحة. عليكم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf nanti tidak dapat salaman semua, kami langsung
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.